Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Jariyah, NIM 19010608, kelas 4B Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Pada video kali ini kita akan membahas tentang apa sih pengertian dari cerita rakyat, jenis-jenis cerita rakyat, ciri, struktur, dan bagaimana sih contoh dari cerita rakyat. Nah, langsung aja ke yang pertama ya, yaitu pengertian cerita rakyat. Pengertian cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di setiap daerah dan menceritakan asal-usul atau legenda yang terjadi di suatu daerah. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang pula di masyarakat tersebut. Nah, cerita rakyat juga merupakan bagian dari dongeng. Ciri-ciri cerita rakyat: yang pertama, cerita rakyat disampaikan lewat lisan. Yang kedua, disampaikan secara turun-temurun. Yang ketiga, tidak diketahui siapa pertama kali penemunya. Nah, yang keempat, kaya nilai-nilai luhur. Yang kelima, bersifat tradisional. Yang keenam, memiliki banyak versi dan variasi. Yang ketujuh, mempunyai bentuk-bentuk rias dalam susunan atau cara pengungkapan. Selain dari 7 ciri-ciri cerita rakyat tadi, ada juga fungsi cerita rakyat loh. Nah, yang pertama, fungsi dari cerita rakyat itu sebagai sarana hiburan, yaitu dengan mendengarkan cerita rakyat seperti dongeng, mite, atau legenda, kita seakan-akan diajak berkelana ke alam lain yang tidak kita jumpai dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Yang kedua, fungsinya sebagai sarana pendidikan, yaitu pada dasarnya cerita rakyat ini menyampaikan pesan atau amanat yang dapat bermanfaat bagi watak dan kepribadian dari si pendengar. Nah, yang ketiga, fungsi sarana penggalangan rasa kesepian kawanan di antara warga masyarakat yang menjadi milik cerita rakyat tersebut. Fungsi lain dari cerita rakyat adalah sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita rakyat, terkadang ajaran-ajaran etika dan moral bisa dipakai sebagai pedoman bagi masyarakat. Di samping itu, di dalamnya juga terdapat larangan dan pantangan yang perlu diperhatikan. Jadi, cerita rakyat bagi masyarakat pendukungnya, atau bisa dikatakan bagi masyarakat yang berada dalam lingkupan cerita tersebut, juga bisa menjadi pendukung tuntunan tingkah laku dalam pergaulan sosial. Selain dari fungsi cerita rakyat, ada juga jenis-jenis cerita rakyat. Nah, menurut William R. Bascom dalam James Ganaja 1997, cerita rakyat dibagi dalam 3 golongan besar. Pertama, legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang mengisyaratkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contoh, cerita Malin Kundang, Tangkuban Perahu, dongeng Banyuwangi, dongeng Gunung Batok, dongeng Rawa Pening, dan sebagainya. Yang kedua, sagin. Sagin merupakan cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Contohnya, Syariah Melayung, Hikayah Hang Tua, Ciung Wanana, dan sebagainya. Yang ketiga, mite. Mite merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap suatu benda yang dipercaya benda gaib. Contohnya, Nyi Roro Kidul, Jakar Tarub, dan sebagainya. Yang keempat, fabel. Fabel merupakan cerita rakyat menokohkan
buaya, hikayat, kabilah, dan sebagainya. Selanjutnya, unsur-unsur cerita rakyat. Setiap karya sastra memiliki unsur-unsur pembangun atau unsur-unsur sastra. Begitu pula dengan cerita rakyat. Unsur sastra dalam cerita rakyat adalah yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Nah, unsur-unsur intrinsik cerita rakyat adalah yang pertama, tema. Tema adalah pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar pengarang. Yang kedua, alur. Alur adalah jalannya cerita, rangkaian peristiwa yang membantu cerita dengan dasar hubungan sebab akibat. Pada umumnya alur ada 3 macam, yaitu 1. Alur maju, 2. Alur mundur, 3. Alur campuran. Nah, yang ketiga, latar. Latar merupakan keterangan tempat, waktu, dan suasana. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Penokohan adalah lukisan watak dari si pelaku. Cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Istilah tokoh menunjukkan pada orangnya, pelaku cerita, sedangkan penokohan menunjukkan pada sikap kualitas pribadi tokoh. Nah, tokoh dalam cerita dibedakan atas 2, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis adalah tokoh yang berfungsi memberikan simpati, empati, melibatkan diri secara emosional terhadap tokoh tersebut, atau bisa dikatakan sebagai tokoh baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat menimbulkan konflik dan